Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam rangkaian Syafaat Malam. Seminggu ke depan, mulai malam ini, kita akan belajar dari sosok tokoh-tokoh Alkitab tentang bagaimana mereka berperilaku, bagaimana relasi mereka dengan Tuhan. Nah, malam ini kita akan mulai dengan belajar dari sosok atau dari tokoh Adam dan Hawa. Selain fakta bahwa mereka istimewa karena tidak pernah punya mertua, menurut Ibu Bapak Saudara-saudara, apalagi yang membuat sosok Adam dan Hawa menjadi istimewa? Ya, saya yakin Anda tahu jawabannya. Adam dan Hawa menjadi istimewa karena melalui mereka lah dunia manusia terpapar. Bukan terpapar virus corona, tapi terpapar oleh dosa. Kalau kita mengingat apa yang dipersaksikan di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 3 tentang peristiwa kejatuhan, apa Ibu Bapak Saudara-saudara yang membuat manusia terjatuh ke dalam dosa? Dalam berbagai kesempatan ketika saya menanyakan hal seperti ini, yaitu siapa atau apa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, jawaban yang kerap kali disampaikan adalah ular. Ular yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat dalam kesaksian kitab Kejadian tentang peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kita sebetulnya berhadapan dengan sebuah situasi yang sangat menarik, sangat dramatis, yang melaluinya penulis Alkitab mau mengingatkan, ini loh yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ada pemeran-pemeran yang dihadirkan dalam catatan Kejadian pasal 3. Ada manusia, di situ di awal diwakili oleh Hawa. Ada ular. Apa yang dilakukan oleh ular? Apakah ular pernah memaksa Hawa untuk mengambil, memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan itu? Tidak, saudara. Apa Anda pernah baca ada ayat yang mengatakan, lalu ular melilit tubuh Hawa, mengangakkan moncongnya di depan muka Hawa dan mengancam, pangan, ne ora dipangan tak cokot kowe. Apa ada ayat seperti itu? Tidak ada. Tapi kan ular membujuk, ular menggoda. Oh iya, saudara-saudara, kalau ular menggoda, ular membujuk, iya. Tapi Hawa tidak pernah diancam untuk mengambil dan memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Begitu juga dengan Adam. Yang dilakukan ular memang ngiming-ngimingi. Dia mengatakan kalau kamu makan buah dari pohon itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Tapi setelah itu tidak ada lagi catatan tentang ular. Nah, kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa manusia karena tidak bisa mengendalikan keinginan dirinya sendiri, jatuhlah ia ke dalam dosa. Manusia karena dorongan egoismenya mengedepankan keinginannya sendiri, maka jatuhlah ia ke dalam dosa. Adam sama. Adam juga tidak diancam, tapi Adam dengan kebebasan kehendaknya, dia mengikuti apa yang dianjurkan oleh Hawa.
untuk makan buah dari pohon yang dilarang Tuhan itu. Jadi ibu bapak saudara-saudara, dari sosok Adam dan Hawa, kita bisa belajar paling tidak satu hal, yaitu kegagalan manusia untuk memanfaatkan kebebasan kehendaknya, keinginannya secara bertanggung jawab. Itu membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Hal itulah yang ditegaskan juga di dalam Perjanjian Baru secara jelas di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat 15 dipersaksikan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sosok Adam dan Hawa mengingatkan dan mengajar kita supaya kita sungguh-sungguh memohon hikmat, kekuatan dari Allah untuk mengendalikan keinginan diri kita, untuk menundukkan keinginan kita pada kehendak Allah. Mari kita berdoa. Saya akan mengucapkan pokok-pokok di dalam syafaat malam ini, dan kita bersama-sama mendoakannya di dalam hati kita masing-masing. Anda juga bisa melihat daftar atau catatan tentang pokok-pokok itu di layar ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang lagi bersahati di dalam syafaat kami. Kami percaya Bapa hadir, Bapa juga yang mendengar seru doa kami, dan Bapa juga yang akan mengabulkan seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Yang pertama ya Bapa, kami mohon agar kami semua dikuatkan untuk tidak menyerah pada berbagai godaan pencobaan yang datang dari luar diri kami, dan dimampukan untuk mengendalikan keinginan sehingga tidak terus jatuh ke dalam dosa. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi pergumulan yang sedang dihadapi umat manusia dan dunia terkait dengan pandemi COVID-19. Kami mohon agar Bapa yang turut campur tangan, agar segera dapat ditemukan vaksin guna menangkal virus corona dan obat yang tepat bagi COVID-19. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan semua upaya yang dilakukan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bapa, kami juga berdoa agar semua pihak berdisiplin dalam mengikuti berbagai protokol keamanan dan keputusan-keputusan yang terkait khususnya dengan PSBB maupun persiapan dan penerapan
pola aktivitas dalam tatanan kehidupan yang baru atau the new normal. Kami juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan gereja di mana-mana tempat, khususnya juga di GKI Gading Indah, baik ketika seperti sekarang masih harus dilakukan serba online, maupun persiapan untuk memasuki model pelayanan dalam pola tatanan normal yang baru nanti. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan keberadaan kami masing-masing beserta dengan keluarga kami, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di tempat lain. Tuhan, ke tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah kiranya Engkau yang terus menopang, Engkau yang terus memelihara kami, dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa itu. Khususnya juga sepanjang istirahat malam ini, Engkau boleh beri istirahat yang cukup pada kami, dan besok kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesegaran yang terbarui untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi esok di dalam syafaat malam. Tuhan tetap beserta kita.